Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas keutamaan bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Perkiraan 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Setelah Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga kita semua dapat berjumpa dengan bulan yang istimewa, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, keutamaan bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, idza dakhala syahrul ramadhana futihat abwabus sama wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Rawahu Syaikhan, yaitu Bukhari dan Muslim. Apabila bulan Ramadan tiba, pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka jahanam ditutup, dan setan dibelenggu dengan rantai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu keutamaan bulan suci Ramadan adalah ketika bulan suci Ramadan datang, maka pintu-pintu langit akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam artian ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita minta sesuatu, kita minta hajat-hajat kita yang kita inginkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan dengan secepat-cepatnya. Nah, karena pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan selebar-lebarnya. Dan begitu juga dengan pintu-pintu neraka. Pintu neraka akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala karena dengan menghormati bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu kita harus memperbanyak amal ibadah kita dalam bulan suci Ramadan. Dari mulai ibadah kita, dari mulai sedekah kita, apalagi zakat kita jangan lupa juga. Terus sholat tarawih kita, menjaga hal-hal yang membuat amal-amalan puasa menjadi berkurang. Kita harus menjaga tersebut karena Allah Subhanahu wa taala juga menghormati bulan suci Ramadan, mengistimewakan bulan suci Ramadan untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita juga harus bisa menghormati bulan suci Ramadan. Nah, jadi dalam spanduk itu kan biasanya kalau bulan suci Ramadan banyak spanduk yang membeberkan bahwa orang yang berpuasa harus menghormati orang yang tidak berpuasa. Nah, itu salah besar. Ya, itu salah besar. Jadi yang harus kita bikin di spanduk tersebut yaitu orang yang tidak berpuasa harus menghormati orang yang berpuasa. Dalam artian di siang hari rumah makan tutup, restoran tutup, kafe-kafe tutup.
Nah, kita harus menghormati orang yang berpuasa. Nah, bukan malah sebaliknya, orang yang berpuasa menghormati orang yang tidak berpuasa. Nah, itu salah besar. Nah, kebanyakan kan pada zaman sekarang itu dunia mulai terbalik. Jadi terbalik gimana? Nah, terbalik dalam segala hal. Dari mulai yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, yang menegakkan keadilan malah dijatuhkan. Terus yang menjatuhkan keadilan malah dikuat-kuatkan atau dilindungi. Nah, dunia itu mulai terbalik dari mulai keadilannya, terbalik dari mulai keadaan zamannya, orang-orang yang berada di zaman tersebut. Nah, kita semua kan berada dalam akhir zaman. Nah, akhir zaman. Jadi kaum akhir zaman ini kebanyakan yaitu orang-orang yang selalu berbuat zalim, orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kita harus mendekati orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dekati para habaib, kita dekati kiai-kiai, kita dekati ustad-ustad, kita tanya apa yang kita tidak tahu tentang sholat kita, tentang amal ibadah kita, tentang keseharian kita, tentang bermuamalah, tuluy bermunakahah dan lain sebagainya. Nah, kita harus tanya kepada mereka orang yang berilmu agama yang sangat-sangat banyak. Nah, maka dari itu bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala disebutkan lagi di sini bahwa setan-setan pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala karena untuk mensucikan bulan suci Ramadan. Nah, setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang yang bermaksiat pun ketika tidak bukan ahlinya, maka itu akan tidak akan melaksanakan maksiat tersebut. Kita analogikan atau kita masukkan, kita ceritakan, kita analogikan kepada petinju. Coba kita petinju analogikan. Nah, ketika petinju kan itu dilatih oleh pelatih. Nah, ketika pelatih tersebut misalnya mati atau jatuh sakit, nah kira-kira si petinju tersebut tidak bisa menjadi petinju yang internasional atau bisa mengalahkan musuhnya, misalnya petinju nomor 1 di dunia. Nah, ketika pelatihnya tersebut mati atau jatuh sakit, nah kita lihat petinju tersebut masih bisa menang, masih bisa melawan musuhnya, ya masih. Nah, dalam artian setan pun begitu. Jadi ketika kita sudah terpedaya oleh rayuan setan, godaan setan, nah maka orang yang terpedaya oleh rayuan setan, godaan setan itu akan kalau sudah terbiasa ya terbiasa. Jadi kalau sudah terbiasa, kita susah untuk mengubahnya kembali. Nah, oleh karena itu biasakan keseharian kita, waktu-waktu kita dengan hal-hal yang positif, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu orang lain dan lain sebagainya. Jadi isi keseharian kita, isi waktu-waktu kita, karena kita di dunia itu hanya sementara, tidak selama-lamanya. Sebagaimana syair dalam sebuah lagu ya yang selalu kita dengar, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari takkan dibawa mati.
Dunia yang dicari takkan dibawa pergi. Nah, jadi dunia yang kita cari-cari selama ini tidak akan kita bawa mati, tidak akan kita bawa pergi setelah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang akan menyelamatkan kita yaitu amal ibadah kita, yaitu berapa banyak sholawat yang kita baca, yaitu berapa banyak kita menghatamkan Al-Quran. Nah, jadi itu yang akan menyelamatkan kita, salah satunya. Nah, oleh karena itu di zaman akhir ini, di akhir zaman ini, kita harus memperdekat kedekatan kita kepada orang-orang yang solih, yaitu kepada para habaib, kepada para kiai, para asatid, para guru-guru yang dalam agama Islamnya ahli sunnah wal jamaah. Jadi jangan sampai salah kita memilih guru. Nah, karena kalau kita salah memilih guru, kedepannya kita akan sesat pula. Jadi sesat juga menyesatkan. Nah, jadi jangan salah milih guru. Nah, jadi kesimpulannya dalam pertemuan kali ini yaitu Allah Subhanahu wa taala mensucikan bulan Ramadan, menghormati bulan Ramadan dengan membuka pintu-pintu langit. Juga Allah Subhanahu wa taala menutup rapat-rapat pintu neraka, dan Allah Subhanahu wa taala belenggu setan-setan karena untuk mensucikan bulan suci Ramadan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan yang sangat-sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kita semua dimatikan ketika kita sudah datang ajal, sudah waktunya kita mati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.